Halo Edu hari ini kita akan belajar cara memperoleh rasio keuangan dari annual report pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu ROA, ROE, ROS, GPM, OPM. Tapi kali ini kita akan mencari dari annual report letak di mana ROA dan ROE di annual report itu sendiri. Langsung saja buka annual report. Pertama kita masuk ke website Bursa Efek Indonesia, kita klik di perusahaan tercatat, masuk di laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu kita akan diarahkan di laporan keuangan dan tahunan. Di sini kita akan cari PT Aneka Gas Industri pada tahun 2017. Di sini saya sudah download terlebih dahulu. Nah, di dalam laporan keuangannya kita akan mencari laba bersih, letak di mana laba bersih itu di annual report. Untuk mempercepat waktu, kita tidak perlu mencari halaman per halaman, tapi kita searching saja langsung laba tahun berjalan. Nah, di sini udah dapat. Untuk laba tahun berjalan kita menggunakan angka yang ini. Di sini bukan 97.598 ya, tapi ini adalah dalam bentuk juta rupiah. Dari mana kita tahu? Di sini. Setiap laporan perusahaan annual report itu menyajikan laporan keuangan, ada yang full, ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang dalam bentuk ribu, ada yang dalam bentuk jutaan, ada yang dalam bentuk dolar. Kebetulan di dalam perusahaan Aneka Gas ini dia menyajikan laporan keuangannya itu adalah dalam bentuk jutaan rupiah. Di sini kita copy, kita pindahkan ke Excel. (97.598) kita copy, kita pindahkan ke Excel. 64287, maaf 264287. Nah, sekarang kita akan mencari total aset. Total aset sangat gampang ya mencarinya ya, di dalam jumlah aset yaitu ini tahun 2017, ini tahun 2017. Kita ganti titik jadi koma. Ingat, kita tadi dalam laporan keuangan ini adalah dalam jutaan rupiah. Bisakah terjadi kalau contohnya di dalam neracanya ini ada dalam bentuk jutaan rupiah, sementara di laporan laba ruginya itu dalam bentuk ribuan. Nah, untuk memastikan itu atau untuk tidak salah pengambilan data, maka kita harus tetap memperhatikan ini. Dan di sini kita harus menambahkan dalam jumlah angkanya jutaan rupiah, yaitu sebanyak 0,6 kali. Kenapa kita harus memperhatikan ini dalam jutaan rupiah, yaitu di laba bersih atau di total aset? Karena bisa saja terjadi di total asetnya itu memakai ribuan, tapi di laba bersih pakai jutaan. Nah, harus kita perhatikan karena ini kebetulan sama, kita tambah 6 jutaan, maka nolnya semua dibuat sama. Nah, rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset, maka hasilnya adalah di tahun 2016 ROA 1%, di 2017 sama dengan 2%.
atau lebih tepatnya 2016 1,1, 2017 1,5%. Artinya adalah tingkat pengembalian laba total aset pada tahun 2016 yaitu sebanyak 64 juta. Semakin tinggi pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Artinya jika ini adalah 5 maka labanya pasti lebih besar. Nah, kalau kinerja perusahaannya makin baik artinya ROA-nya juga semakin baik nilainya atau semakin tinggi. Dari mana kita melihat bahwa ROA ini baik atau ini lebih baik daripada ini? Kita akan mengukurnya menurut standar industri. Ya, kalau analisa kita di tahun 2017 itu memang lebih baik daripada tahun 2016. Tetapi jika standar industri itu pada tahun 2016 adalah 1 dan di tahun 2017 standar industri itu adalah 1,5, di tahun 2012 itu standar industrinya 1,5, maka mana yang lebih baik? Ya menurut kita dari standar industri sebenarnya lebih baik tahun 2016 daripada 2017. Jadi kita harus mengambil cakupan lain atau faktor lain untuk menganalisis faktor pengembalian ini pada perusahaan. Sekarang kita masuk pada ROE. Yang perlu kita perhatikan adalah jumlah ekuitasnya, yaitu ada di angka ini ya. Kita pindahkan tahun 2016 ya, 2017 ya. Maaf, kita pindahkan ke sini. Ini tahun 2016 ini. Untuk laba bersihnya kita tidak perlu cari lagi, kita hanya mengambil dari data ROA tadi ya. Kita jangan lupa ini dalam bentuk jutaan, maka harus kita tambah nolnya sampai 6 kali. Demikian juga ini. Nah, di sini hasilnya ROE 2016 2%, 2017 3%. Artinya kita mengacu pada teori tadi, yaitu semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Dari hasilnya itu tadi ada ROA adalah 1,1, tahun 2016 2017 1,5, dan ROE 2 atau lebih tepatnya adalah 2016 2,3%, 2017 2,9%. Mari kita coba bandingkan yang ada di ringkasan laporan keuangan yang ini sudah saya download ya. Di rasio ini juga sudah ada angkanya. Ya bisa saja ada yang berbeda tapi itu biasanya di belakang koma. Nah sini kita bisa melihat bahwa ROA-nya dalam bentuk persen ya. Di tahun 2016 1,1, di tahun 2017 1,5. Nah sama ya angkanya ya, 1,1 dan 1,5. Nah ROE-nya apakah 2,3 dan juga 2,9? Mari kita lihat, yaitu 2,33 dan 2,91. Di sini juga kita sudah bahas bagaimana cara memperoleh ringkasan laporan keuangan ini. Ada di video kita sebelumnya.
Nah, di sini sudah ada sebenarnya angka-angka yang tadi, yaitu fixed asset atau total aset maksudnya, dan juga total equity. Itu saja video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman. Berikutnya kita akan membahas manajemen laba di video selanjutnya.